Rafal Witsur adalah seorang dokter bedah yang kini sedang bermain dengan anaknya bernama Marisia Witsur. Seolah-olah ia membedah badan boneka milik Marisia. Di sana Rafal terlihat sangat sayang kepadanya. Tapi raut wajah Beata, sang istri, tampak ada yang ditutupi. Keesokan hari, di sebuah rumah sakit swasta, Witsur didatangi rekan kerjanya, Dobranitsky. Dobranitsky ngasih tahu kalau akhirnya ia sudah diakui publik dan dijanjikan menjadi kepala dokter bedah di rumah sakit mereka. Setelah itu, Witsur diajak untuk merayakan keberhasilannya dengan berjalan bersama sambil mengobrol tentang pekerjaannya. Di pinggir jalan, Dobranitsky berniat memborong setelah melihat anak menjual koran tentang kesuksesan dirinya. Namun sangat menyedihkan, pas anak itu balik mengambil korannya, ia tertabrak kereta kuda yang melaju sangat kencang. Kejadian itu membuat anak bernama Stas harus mendapati pendarahan hebat. Tanpa kesadaran, Dr. Witsur dengan cepat ingin membantu menyelamatkan Stas. Dengan instruksi yang diberikan Witsur memimpin jalannya operasi, nafasnya sempat berhenti. Anak itu akhirnya bisa Witsur selamatkan. Sepulangnya di rumah, ia meriksa keadaan anak serta istrinya yang udah tidur. Saat ia memeluk Beata, ia langsung tahu kalau sang istri belum tidur dan habis menangis. Witsur ngerasain kalau istrinya gak bahagia bersamanya. Keesokan pagi, Witsur hendak meriksa keadaan anak kemarin. Namun sayangnya anak itu udah dibawa sang ibu atas seizin dokter Dobranitsky. Rekannya itu gak mau rugi nanggung biaya perawatan si anak. Witsur di situ menegaskan bahwa semua biaya akan ditanggungnya. Ia sangat tulus membantu, lalu mencari keberadaan Stas. Melihat ada dukun, Witsur mengusirnya karena banyak kasus kematian akibat banyak warga di sana yang masih percaya kepada dukun. Karena membawa paksa dari ibunya, Witsur sedikit ditegur kode etik oleh kepala rumah sakit. Tapi karena komitmen yang dijalaninya, Kementerian Kesehatan setempat mempercayai Witsur sebagai kepala ahli bedah yang tadinya akan diberikan ke Dobranitsky rekannya. Mulai hari itu juga orang-orang kurang mampu akan mendapatkan pengobatan gratis. Dobranitsky yang gak terima pun pergi dari sana. Lalu dengan senang, Witsur membelikan hadiah karena bertepatan dengan hari putrinya berulang tahun. Seketika itu ia langsung dibuat sedih saat tahu isi surat dari istrinya dengan melepaskan cincin pernikahan, lalu pergi jauh membawa putrinya. Sang istri, juga putrinya, kini menumpangi kereta kuda orang lain yang berhenti di sebuah rumah besar. Ternyata Beata punya lelaki lain di belakang suaminya dan akan membuat keluarga baru bersama lelaki itu. Marisia yang belum ngerti apa-apa pun hanya bisa mengikuti sang ibu. Seharian mencari keberadaan istri dan juga putrinya. Tepat di rumah bibi istrinya dulu, Witsur meminta bantuan Dobranitsky untuk ikut membantunya. Sambil menunggu, Witsur berhasil mendapat arahan dari warga setempat. Namun sayangnya, ia dijebak. Ia sudah habis dipukuli beberapa berandalan sesaat Dobranitsky mendatanginya. Ternyata Dobranitsky juga udah berniat membunuh Witsur, terlihat dari pistol di lengannya. Ia gak terima karena Witsur yang menjadi kepala ahli. Karena Witsur lebih dulu habis oleh berandalan, Dobranitsky pun hanya meninggalkan rekannya dalam sekarat. Keesokannya, kabar itu udah tersebar di dunia kesehatan. Banyak persepsi atas meninggalnya Witsur sebagai kepala ahli bedah. Dari perampokan hingga bunuh diri karena ditinggal oleh sang istri. Mereka hanya melihat jasnya di pinggir sungai dan mengira Witsur udah tenggelam. Kita lalu dibawa ke 15 tahun kemudian. Marisia, anak dari Witsur, udah tumbuh dewasa nih. Juga kita ketahui ibunya udah meninggal.
Marisia beranggapan dia sekarang udah gak punya siapa-siapa, hanya ditemani oleh teman masa kecilnya bernama Michelle. Di bar sekaligus penginapan, Marisia mencoba negosiasi dengan pemilik tempat. Ia bertujuan ingin mendapat pekerjaan dan mendapat gelar di masa mendatang, janjinya kepada sang ibu. Sekarang ia udah gak punya tempat tinggal. Piano yang dimilikinya akan digratiskan, asalkan ia bisa bekerja di sana. Akhirnya pemilik tempat setuju dengan itu. Setelah dari sana, Marisia menyewa kamar untuk tempat ia beristirahat. Di tempat yang berbeda, 15 tahun lamanya, kini Wiltshire tersadar sesaat ada sepasang kekasih yang hendak bercumbu. Wiltshire sekarang dikenal nama lain, yaitu Anthony Koshiba. Tampaknya saat di hadapan polisi karena dianggap sebagai gelandangan, Wiltshire mengalami amnesia. Ia lupa dengan segalanya, tetapi ia masih merasakan ia harus mencari istri dan putrinya. Tapi ia sekarang udah lupa. Akhirnya Wiltshire dibebaskan. Di perjalanannya, ia nggak sengaja ngelihat putra kerajaan bernama Count dan asistennya Baron menabrak dua orang dengan kereta kudanya. Hal itu membuat kakek tua mengalami keseleo di bagian lengan. Wiltshire yang punya naluri seorang dokter lalu membantu membenarkan posisi lengannya. Zosca, anak dari kakek, menawarkan untuk ikut ke rumahnya jika Wiltshire yang sekarang dikenal Anthony butuh pekerjaan. Di bar, saat Marisia sedang melayani, tampak ada pemuda bernama Zenek tertarik kepadanya. Tapi Marisia mengacuhkannya begitu aja. Count dan Baron yang menabrak kakek tadi kini menghampiri bar tempat Marisia bekerja. Gak lama di sana, Count sebagai pangeran kerajaan langsung tertarik dengan cantiknya Marisia menarik. Lalu ia langsung bertaruh ke Baron kalau dia akan mendapetin Marisia dengan taruhan kuda milik asistennya itu. Teruslah Count coba narik perhatian Marisia. Saat itu Marisia nganggapnya masih biasa aja, gak gampang percaya sama orang lain. Dia juga tahu kalau Count sedang bertaruhan untuk mendapatkan kuda. Jadi Marisia menolak karena gak serendah itu. Malam hari, Marisia yang udah ditunggu Zenek kembali diganggu olehnya. Marisia yang coba berbicara tegas lalu meninggalkannya. Sementara itu, Wiltshire sang ayah di tempat berbeda sekarang berada di rumah Zosca. Zosca ditinggal mati oleh suaminya 7 tahun lalu. Kini mereka pun menyantap makanan bersama-sama. Keesokannya, dengan semangat Wiltshire melakukan pekerjaannya dengan baik. Ketika selesai, Wiltshire mandi di sebuah kali. Zosca yang salah tingkah pun tampak menyimpan rasa. Lalu pada malam hari, Zosca yang berniat bercumbu dengan Wiltshire tersipu malu ketika dia masih bangun. Zosca pun berbohong dengan berkata, "Apa ada yang kurang di sini?" Lalu ia pergi karena Wiltshire bilang cukup. Malam pun berlalu. Di bar, Marisia tampak menjalani pelayanannya. Count yang hadir rapi membawa bunga mawar untuk meminta maaf dan mencari perhatian, tetap aja ia ditolak. Baik lagi ke Wiltshire. Di perkebunan kerajaan, sang kakek lari berteriak cemas pada Zosca dan Wiltshire kalau Michelle, temannya Marisia, mengalami kecelakaan tertimpa pohon. Zemvers ingetin lagi kalau Wiltshire lupa ingatan, gak tahu Marisia. Marisia yang udah hadir duluan di sana langsung gak terima ketika pengawal kerajaan menganggap sepele apa yang terjadi pada Michelle. Kesal karena itu, Marisia yang gak terima pergi ke istana untuk protes di hadapan orang tuanya Count sebagai yang punya kekuasaan sekaligus yang mempekerjakan Michelle. Sayangnya niat itu ditantang oleh sang ibu Count, lalu mengusirnya. Kecewa akan itu, Marisia yang pergi langsung dihampiri Count. Dia siap membantu Michelle dengan dokter panggilannya dengan sebuah motor. Di kediamannya, dokter pun memeriksa keadaannya. Lalu gak lama Wiltshire yang masih punya jiwa kedokterannya ingin mencoba membantu. Tapi karena Marisia mengira Wiltshire adalah seorang dukun, lantas diusir.
Lalu karena dokter panggilan Kon bingung apa yang Michelle alami, sang dokter pun memutuskan membawa Michelle untuk diperiksa lebih intensif, dan Kon akan menghubungi Maricia jika hal itu sudah selesai. Kon yang masih mencari perhatian kepadanya mengajak Maricia untuk bersama nonton film romantis bersama. Maricia yang senang pun setuju. Di sana juga ternyata ada Witzer dan Zosca. Witzer yang masih mengganjal di pikirannya karena seperti pernah melihat putrinya dan juga sempat diusir di rumah Michelle tadi, terhalang oleh ingatannya yang masih buruk. Maricia sangat menikmati film itu. Ia berfoto bersama Kon, tertawa lepas bersamanya. Sedangkan Zosca yang bukan siapa-siapa tampak cemburu ketika Witzer tadi melirik keberadaan Maricia. Di jalan pulang, Maricia bercerita kalau ibunya meninggal tahun lalu, dan karena masih kecil, ia anggap selingkuhan ibunya juga sebagai ayahnya yang juga telah meninggal cukup lama. Dulu ia memiliki segala hal, dan akhirnya dia nggak punya siapa-siapa lagi, lalu ikut bersama Michelle sebagai teman kecilnya. Malam itu pun ditutup dengan salah tingkah keduanya. Di rumah Michelle, Maricia yang mau mengejenguk dikagetin sama motornya Kon. Ternyata di dalam udah ada Kon dan istri Michelle yang nyiapin makanan banyak untuk kesembuhannya. Maricia kagum, dia lalu mencicipi makanannya untuk yakinin Michelle yang ragu. Setelah dari sana, Maricia diajari berkendara sekalian berangkat bekerja. Kon sempat bilang kalau taruhan di awal yang Maricia dengar itu nggak ada, karena Kon udah beneran cinta ke Maricia. Tapi ia salah ngomong. Jika ia kalah taruhan, ia akan jadi pelayan di tempat itu yang gak pantas dilakuin pangeran. Mendengar itu, Maricia kecewa dan sadar kalau dirinya gak pantas bersama Kon karena ia hanya seorang pelayan. Di tempat itu, Witzer sengaja datang ingin melihat Maricia. Setelahnya, ia kembali ngobatin warga desa di gubuknya. Namun Zosca tampak cemburu ketika ada wanita yang dikenal suka ganggu suami orang pura-pura sakit buat ketemu dengan Witzer. Tapi ia sadar Witzer bukan miliknya. Dengar itu, Witzer pun ngasih bukti kalau ia sekarang juga cinta kepadanya dengan bercumbu bersama di malam itu. Pagi yang bahagia nyertain mereka. Tapi perasaan Witzer langsung berubah ketika ngeliat anak kecil bersama bonekanya. Ia sedih tapi sulit untuk diingat karena apa. Dan kita tahu kalau ia kangen banget sama putrinya. Sementara itu, demi ngebuktiin ia beneran tulus dan cinta ke Maricia, Kon pergi dari istana dan ninggalin warisan orang tuanya. Michelle yang udah berhari-hari diobati coba untuk berjalan, namun ia gagal membuatnya frustasi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Istrinya yang setia lalu menghubungi Witzer buat memeriksanya. Michelle kaget karena Witzer yang dikenal dengan Anthony beritanya pernah dipenjara sebagai dukun. Michelle yang frustasi sedari tadi meminta Witzer untuk membunuhnya aja. Witzer yang serius ingin membantu pun nyiapin palu serta pahat yang udah dipanaskan. Gak lama kemudian, Maricia yang niatnya jenguk kaget atas aksi itu. Dirinya ingin ngelaporin Witzer tapi dicegah Michelle yang ingin mati lalu ia diusir. Michelle di sini masih ngira akan dibunuh, tapi Witzer akan segera mengobatinya. Maricia yang tadi diusir kini pergi untuk bekerja. Lalu ia dibuat kaget lagi atas kehadiran Kon dan nunjukin bahwa ia bisa jadi pelayan juga sekalian meminta maaf. Pas-pasan dengan itu, Kon membela diri atas dasar pukulan yang dibuat Zenith. Saran dari pemilik tempat kalau Kon itu beneran cinta terhadapnya, Maricia lalu berlari untuk memberi ciuman yang diakhiri cumbuan keduanya hingga pemasangan cincin. Zedek yang gak terima akan hal itu karena ia duluan yang mengincar Maricia pun berbuat nekat dengan menyabotase motor milik Kon. Di malam itu, mereka yang berangkat menuju pendeta untuk melangsungkan pernikahan melewati rumah Zosca. Di tawa sukanya, kejadian buruk lalu terjadi akibat sabotase yang dilakukan Zenek sebelumnya yang membuat mereka harus mengalami kecelakaan lalu tak sadarkan diri. Hal itu terdengar jelas oleh Witzer juga Zosca.
Mereka pun langsung membantunya dan gak lupa melaporkan hal itu ke keluarga Kon, pemilik wilayah di daerah itu. Ibunya Kon yang gak terima dokter panggilannya membantu Marisia itu membawa Kon untuk menjalani pengobatan serta orang-orangnya pergi. Lalu berbohong saat Kon tengah sadar dengan bilang kalau Marisia udah tiada. Sesaat mereka udah pergi, ternyata Zozka yang sedari tadi menempeli dokter istana telah mencuri peralatan bedahnya. Gak butuh waktu lama, Zozka meyakinkan Witsur agar bisa segera menolong Marisia. Di waktu yang semakin larut, Witsur sangat bersungguh-sungguh berharap Marisia gak kenapa-napa hingga pembedahan itu selesai di pagi hari. Rasa ganjal mengenali Marisia sebagai orang yang penting di hidupnya membuatnya sedih, menangis karena susah untuk mengingat. Witsur lalu mutusin untuk datengin dokter Dobranitsky, rekan kerjanya dulu, yang berkhianat hingga ia lupa ingatan seperti sekarang. Di hadapannya itu Witsur memohon dengan bertekuk lutut kepada Dobranitsky untuk mau membantu menyelamatkan nyawanya Marisia. Dokter kerajaan yang udah sadar balik lagi, namun untungnya Zozka berhasil mengelabuinya untuk pergi dari sana. Sementara itu di perjalanan, Dobranitsky yang tahu kalau di sampingnya adalah Witsur sedikit panik karena ulahnya dulu. Ia pun ngetes seberapa jauh ingatannya. Karena gak ingat apa-apa dirinya, yakin aman karena Witsur amnesia. Sampailah mereka di sana, dan Dobranitsky lanjut menenangkan Marisia yang sadar dan membuatkan resep obatnya. Sebelum pulang ia meringatin Zozka kalau Witsur yang dikenal Antoni sekarang amnesia. Ia minta Zozka jika Witsur ingat sesuatu tolong beritahukan kepadanya. Zozka sendiri berharap Witsur tetap lupa ingatan karena ia suka kepadanya. Dobranitsky lalu pamit tanpa dibayar. Di Swisscon, dirawat. Ia kembali dibohongi ibunya untuk membuat Kon terus merasa bersalah tentang kematian Marisia yang sebenarnya enggak. Ibunya berniat menjodohkan Kon dengan putri kerajaan lain. Marisia yang masih dirawat meminta kertas juga pena. Ia kemudian menitipkan surat untuk Kon ke penjaga kerajaan. Di situ ia baru tahu kalau Kon pergi ke negara lain untuk perawatan, yang membuat Marisia sedih karena harus jauh darinya. Esok hari, perawatan yang dilakuin Witsur akhirnya bisa sembuh saat itu. Mereka pun haru bahagia. Marisia tertarik banget sama kedokteran. Dia juga cerita kalau udah ngirimin surat ke Kon. Surat itu akhirnya udah di tangan raja ayahnya Kon. Lalu ia memberitahu ke anaknya kalau Marisia memberikan cincin pemberian Kon, juga ngasih tahu kalau dirinya masih hidup dan sangat rindu kepadanya. Namun hal itu ketahuan oleh ibunya Kon. Raja pun langsung ditampar olehnya karena gak suka. Sedangkan informasi tadi membuat tekad Kon untuk mutusin pulang untuk menemui Marisia. Balik lagi, Marisia ngagetin semua orang di tempat kerjanya kalau ia baik-baik aja. Semua yang merasa senang seketika dikagetin oleh kedatangan Ratu. Ratu atau ibunya Kon ini coba nyuapnya untuk biaya kuliah Marisia, karena sang ratu tahu hal itu dari anaknya. Dengan ancaman jika Marisia menolak menjauhi Kon, Witsur yang dikenal Antoni akan dipenjara 5 tahun karena telah mencuri peralatan bedah dan melakukan operasi tanpa ijazah dokter, karena semua orang gak tahu Witsur beneran dokter. Dengar kenyataan itu membuat Marisia sedih kebingungan, karena Ruta, anak dari pemilik bar, mendengar langsung. Dia pun segera pergi memberitahu hal itu. Witsur ngewajarin sikap Marisia. Ya udah pasrah apa yang akan terjadi terhadap dirinya sendiri. Ketika itu juga diperparah karena Zenek telah mengaku yang membuat Marisia dan Kon hampir tiada. Witsur yang udah siap menghadapi persidangan coba pamit yang gak sengaja membangunkan Marisia. Di malam itu, Marisia coba nenangin Witsur yang akan ngadepin semuanya. Di sini ia belum tahu kalau Witsur itu ayahnya. Hari berlalu, Witsur yang udah nyiapin musim dingin lanjut nyerahin diri ke polisi. Tapi polisi gak langsung nahan karena gak ada laporan. Juga Witsur udah membantu banyak orang. Ia yang teguh pendirian tetap memaksa polisi karena ia juga ngakuin udah pakai identitas palsu milik orang lain
dengan nama Anthony Koshiba, tapi ia tetap amnesia. Sementara itu, Kon yang udah sampai di rumah Zoska dikagetin ketika Marisia udah gak ada di sana. Ia pun nyusurin semua jalan hingga ke stasiun, yang akhirnya dia berhasil bertemu. Namun sayang, kereta yang dinaiki udah berangkat. Kon baru tahu saat Michelle ngasih tahu kalau ayah dia yang sekarang bukan ayah kandungnya. Hal itu pun ditanyai ke pengawalnya yang tahu tentang skandal itu. Ketika ibu Marisia berselingkuh di pengadilan, Wiltshire yang menjadi terdakwa gak ngelak kalau ia udah salah. Ruangan itu dihadiri oleh dokter kerajaan Zoska dan lainnya. Pengadilan yang akan dilanjut besok diketahui Dobranitsky, termasuk juga Stas yang dulu dirawat Wiltshire karena tertabrak kereta kuda. Tas yang gak asing terhadap mukanya pun dibuat bingung. Count yang sekarang gak tinggal bersama menanyakan kepada sang ibu alias Ratu tentang skandal yang dilakukan ayah tiri Marisia. Ibu Count tahu ayah tiri Marisia karena dirinya raja di kerajaan lain. Skandal ayah tirinya udah menyebar kemana-mana. Karena itu, Count tahu lokasi Marisia sekarang berkat ibunya. Nanyainlah dia ke penduduk sekitar. Syukurnya gak lama mereka bisa bertemu kembali. Tahu Wiltshire mau diadili, Marisia lalu diajak pergi untuk membantu Wiltshire di sana. Marisia pun bercerita tentang ayahnya saat ditanyai Count. Ia ingat kalau Wiltshire lah ayah kandungnya, tapi ia gak ingat mukanya dan taunya bunuh diri. Count yang udah tahu berita benarnya kalau Wiltshire belum tiada karena cuma jas yang ditemukan saat kasus Wiltshire dulu. Kasus Wiltshire dulu diberitakan di semua penjuru. Semua warga hingga Dobranitsky di pengadilan coba membantu Wiltshire untuk mendapatkan kebebasan. Wiltshire udah membantu banyak orang. Dobranitsky nawarin terapi agar ingatannya kembali. Sesaat sampai di tempat yang sama, Marisia yang ingat wajah ayahnya mengenalin diri kalau ia anaknya Wiltshire. Dan yang sekarang diadili ada Wiltshire, dokter bedah ternama hingga sekarang yang disangka tewas. Hal itu ngebuat ingatan Wiltshire kembali. Namun Dobranitsky yang masih gak terima kalau Wiltshire kembali dibantah oleh Stas yang hadir di sana. Dan film pun berakhir sampai sini.